Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk melaksanakan ibadah pemuda online ya, walaupun dengan kondisi yang terbatas kayak gini ya teman-teman ya. Tapi tidak membatasi kita untuk memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah online ini. Ya, untuk pujian pertama mari kita pujikan Allah sanggup. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita pujikan Walau seribu rebah. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan sudah beserta dengan kami boleh memuji muliakan nama-Mu. Saatnya kami mau persiapkan hati pikiran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan berfirman buat setiap kami, kiranya kami dimampukan mengerti apa yang jadi maksud rencana-Mu dalam firman-Mu malam hari ini. Kami persiapkan hidup kami untuk diisi firman-Mu Tuhan. Tuhan pasti memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami.
Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita jumpa anak-anakku semua, pemuda-pemudi, bahkan mungkin remaja yang saat ini juga ikut gabung melaksanakan fellowship pemuda di rumah masing-masing. Puji Tuhan, Bapak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk membawa penyegaran dalam kehidupan kalian yang mungkin hari-hari ini rada suntuk karena banyak harus tinggal di rumah, bekerja di rumah, sekolah, kuliah di rumah, ya, dan semua aktivitas kita kerjakan banyak di rumah. Tidak masalah, kita harus tetap optimis dan berpikir positif tentang semua situasi yang sedang terjadi. Ini pastinya ada di dalam izin Tuhan kita. Puji Tuhan, anak-anak Tuhan akan menerima kekuatan baru, akan menikmati pencerahan yang diberikan Tuhan untuk tetap dapat belajar menatap hari esok dengan benar. Karena semua akan dapat kita lewati. Bahkan dalam perjalanan hidup, silih bergantinya keadaan. Masalah ini, situasi yang sekarang ini, mungkin dalam waktu dekat selesai. Tapi saya harus menyampaikan kepada kalian semua, bahwa memang hidup dalam dunia ini harus memiliki kesiapan, bahwa sewaktu-waktu harus kadang menghadapi hal-hal yang diizinkan Tuhan. Tapi percayalah, kalau itu diizinkan Tuhan, pasti tujuannya jelas. Dan kalau tujuannya jelas, pasti tujuannya untuk kebaikan kita. Karena hakikatnya Tuhan itu tidak perlu apa-apa, tapi semua yang Dia lakukan itu untuk kita semua. Kita baca firman Tuhan sebagai bekal buat kita dari kitab Perjanjian Lama, Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Zakaria pasal 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita masih ada dalam suasana secara kalender gereja, karena beberapa hari yang lewat kita merayakan kebaktian peringatan kenaikan Tuhan. Maka secara urutan hari-hari ini 2000 tahun yang lalu, saat dimana murid-murid Tuhan menantikan curahan Roh Kudus, lawatan dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saya bacakan ayat klasik ini yang tetap mempunyai satu makna yang mendasar di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lebih-lebih kalian, anak-anakku, cucuku semua, di usia muda, usia yang harusnya sungguh-sungguh dinamis. Tidak boleh jadi orang muda yang kemudian ogah-ogahan, ya, gampang loyo ketika menghadapi suatu tantangan. Itu kiranya dijauhkan dari kalian semua. Karena ketika kalian melihat baik dari tokoh Alkitab ataupun juga dalam kehidupan nyata di generasi kita, hanyalah orang-orang yang punya gairah hidup, semangat juang yang tinggi, dan memiliki kebergantungan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Merekalah yang dapat berhasil melewati semua aral rintangan di dalam perjalanannya. Dan hal itu juga bakal terjadi di dalam kehidupan kalian semua. Firman Tuhan dalam Zakaria ini menegaskan, sebagai orang muda memiliki kekuatan, memiliki keperkasaan, itu juga bagian dari dambaan kalian. Dan tidak salah, mungkin ada di antara kalian yang semangat berolahraga, ya, mungkin ada yang nge-gym, ada yang ya badminton dan sebagainya, atau olahraga apapun, baik cowok cewek, ya, anak laki-laki ataupun perempuan, butuh sehat, kuat, tidak salah. Opa sendiri ini sampai sekarang juga mesti harus menyemangati diri berolahraga. Iya, tapi bukan berburu keperkasaan,
untuk menjaga stamina supaya lebih sehat kalau seusia ya bapak, seusia opa ini, supaya masih terus dapat melayani, memberikan pelayanan pendampingan kepada kalian semua. Kerinduan ya saya sebagai hamba Tuhan mendambakan kalian semua terus sampai sejauh mana saya bisa mengikuti perjalanan kalian, melihat kalian orang-orang yang kekeh dalam perjuangan, hidup positif, belajar hidup dalam kebenaran, disiplin diri dalam mencapai merindukan capaian ya yang didambakan sungguh-sungguh didasari dengan sikap yang sportif. Itu yang saya dambakan dari kalian semua. Sekali lagi, ingin nampak perkasa kayak barangkali zaman mudanya si Adi Rai, tidak salah. Tetapi firman Tuhan memberitahu, kunci kekuatan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sedang meniti perjalanan untuk mencapai hari depan yang cemerlang adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan ya Allah yang diberikan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Jadi anak-anakku semua, ketika kita ingin mencapai semua, andalkan Tuhan, sandarkan hidup ini kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan biarlah dalam masa peringatan penantian Roh Kudus, sebetulnya Roh Kudus tidak perlu dinantikan lagi, karena Roh Kudus sudah hadir 2000 tahun silam. Itu sebabnya gereja ada, gereja lahir, gereja tumbuh kembang, hingga di zaman modern sekarang ini. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Ya, bukan karena kekuatan manusia. Kita lihat sejarah kilas balik dari kebenaran firman ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus disalibkan, mati, naik, bangkit dan naik ke sorga, Roh Kudus turun. Faktanya tidak pernah pudar semangat umat tebusan itu. Bahkan dalam sejarah diceritakan berapa banyak orang yang harus jadi martir pada waktu itu. Ya, bukan ingin mati, bukan berani mati, tetapi memang keadaan yang memaksa, yang mematikan mereka oleh karena mereka ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan yang disembah, yang dipercayai. Sampai timbul pertanyaan, iman macam apa ketika mereka semua harus mengalami tantangan kehidupan pada zaman itu 2000 tahun silam, yang membuat mereka tetap memiliki daya tahan hingga kini. Kita semua tahu, ini tentu bukan karena kehebatan manusia. Inilah pertolongan kekuatan Roh Kudus yang memberikan pembuktian bahwa betul sungguh-sungguh Yesus Kristus Tuhan itu hidup. Itu yang memungkinkan setiap mereka berani menghadapi, melewati tantangan dengan cinta kasih. Ya, bukan dihadapi dengan arogansi, bukan menghadapi kesulitan atau mungkin tantangan iman pada waktu itu dengan kekuatan persenjataan, tidak. Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu pegang pedang. Tiap kali kamu memainkan pedang, justru kamu akan binasa karena pedang. Itu ditegur si Petrus di Taman Getsemani itu, segera masukkan pedang. Tuhan ingin kita memperjuangkan hidup itu dengan kekuatan ilahi dari Tuhan, menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan. Sebagai orang-orang yang ingin mencapai sukses di kemudian hari, kita harus bersandar kepada Tuhan kita, mengandalkan pada kekuatan Roh Kudus. Itulah sebabnya ayat ini dikatakan, ya, bukan karena keperkasaan, kekuatan dan gagahmu, tetapi karena Rohku, Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini Bapak berdoa, Opa berdoa buat kalian semua. Kiranya setiap kalian sungguh-sungguh dapat menikmati pengalaman perjalanan hidup di dalam tuntunan pribadi Roh Kudus itu sendiri. Dia tidak pernah jauh dari kita semua. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kesiapan rohani seperti yang dilakukan oleh para murid ketika mereka ya melihat Yesus yang menjadi junjungannya terangkat naik ke sorga. Tujuannya apa?
Ibadah kemarin dulu, kenaikan Tuhan saya sampaikan. Tujuannya Tuhan naik untuk menyediakan rumah buat kita semua di sorga. Pasti Tuhan yang menyediakan. Yang kedua, ya Tuhan naik ke sorga karena memang aslinya sorga. Ya dulu dia turun, dia bisa naik karena dia bisa turun. Kalau dari bawah mau naik tidak bisa. Dia naik karena dia turun. Ini ingin memberitahu, meyakinkan kepada kita seperti itu. Ya, yang kedua, yang ketiga, menunjukkan bahwa masa kini adalah masa persiapan untuk kita semua. Ya, yang percaya, yang ditebus Tuhan, satu kali kita dilayakkan naik ke sorga. Sekarang dibentuk, ya, diproses sama Tuhan melalui berbagai macam pengalaman dalam kehidupan ini. Ya, ini para murid waktu lihat Yesus dan naik, ya, kemudian malaikat menegur, ya ngapain kamu lihat terus ke atas? Jadi orang tuh jangan cuma ya berangan-angan itu, tapi lakukan suatu pekerjaan, suatu karya yang positif, yang pasti. Nah, itu nanti yang akan memberikan jaminan ke masa depanan kalian semua. Kita baca dulu ya kitab suci Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Jadi seperti yang kalian saat ini perhatikan, anak-anakku pemuda, remaja semua, apa yang membuat kekuatan itu diberikan kepada Opa ini? Hari ini duet sama Oma, ya, Ibu Gembala. Setelah melewati 37 tahun perjalanan menjadi abdi Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, menikmati kebahagiaan karena Tuhan Roh Kudus yang senantiasa menuntun, Roh Kudus yang memberikan pencerahan setiap kali kami harus menghadapi pergumulan kehidupan, karena itu memang bagian dari kehidupan yang nyata. Maka sebagai anak Tuhan kita harus memiliki satu keberanian menatap kehidupan hari esok itu. Jangan ada kita yang culun barangkali, ya, yang di dalam menghadapi persoalan dikit sudah merasa tidak berdaya. Kalau Roh Kudus ada di tengah kita dan kita memenuhi ya standar yang Tuhan berikan seperti ayat yang dibaca ini tadi. Apa yang seharusnya dilakukan para murid dan juga perempuan-perempuan yang mengikut Tuhan Yesus dengan setia? Dikatakan setelah melihat Yesus terangkat, ya kembalinya kemana? Ke Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang suatu kota yang penuh dengan shalom, salam, ya, penuh dengan sejahtera. Nah, langkah kita harus melangkah dengan arah yang pasti, yaitu langkah menuju perdamaian. Kalau hidup kita sebagai orang percaya, lebih-lebih kalian orang-orang muda, yang mempunyai satu standar idealisme bahwa aku dalam hidup ini kepingin menjalankan hal yang benar, dan benar itu identik dengan ya satu perdamaian, damai dengan Tuhan. Kita jalin relasi yang baik dengan Dia, jalin relasi hubungan dengan siapa? Sesama, pertama-tama dengan orang tua. Kalau kalian menyadari sebagai anak yang dihadirkan Tuhan melalui orang tua, siapapun orang tuamu, barangkali ya
Yang kadang-kadang ada yang berpikir, kenapa orang tuaku tidak seperti orang tuanya si Anu, sehingga aku terlahir ya tidak di Hong Kong, tapi di kota kecil. Ada yang di desa, keadaan pas-pasan, umpama seperti itu, tidak masalah. Ya, seperti yang sedang bicara di hadapan kalian ini juga. Saya bangga mengucap syukur terlahir dari kedua orang tuaku. Ya, dengan berbagai macam sejarah masa lalu. Yang pastinya karena sejak tahun 1979 Bapak ini menerima panggilan Tuhan, ya, menjadi murid Kristus. Kemudian berlanjut dengan dituntun Roh Kudus, menyerahkan hidup, aku mau jadi hamba Tuhan. Itu anak-anakku semua. Ya, dalam perjalanan waktu Tuhan pertemukan dengan Ibu Gembala, menjalani hidup pernikahan dalam pelayanan. Ya, tadi saya katakan 37 tahun. Tuhan anugerahi anak-anak jadi hamba Tuhan semua, cucu. Ya, puji Tuhan. Ini mengucap syukur. Modalnya apa? Hanya sungguh-sungguh mensandarkan diri kepada kekuatan ilahi, yaitu kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan ini. Ketika kita melangkah, benar-benar ada di dalam tuntunan Tuhan, ya, menjalin satu hubungan damai tadi dengan Tuhan, dengan orang tua, dengan kawan-kawan, ya, kita berelasi dengan siapapun, dengan dasar yang murni, yang jujur. Nanti sampai melangkah, bagi kalian yang sudah masuk ke arah dewasa, ya, berpikir, aku dapatkan pasangan hidup, tentu harus ada standar yang alkitabiah. Kalau mau dituntun Tuhan, menikmati Yerusalem dalam hidupmu. Seperti itu, cari seiman, beriman, sama-sama mau belajar, ya, siap menghadapi kehidupan ini dalam tuntunan Tuhan. Ya, sedikit contoh barangkali itu yang membuat kami, ya, opa, oma, bapak, ibu ini sampai hari ini menikmati anugerah tuntunan Tuhan, kekuatan dari Roh Tuhan. Puji Tuhan, hingga saat ini bisa duet, ditemani tim pelayan, hamba-hamba Tuhan di sini untuk melaksanakan, ya, streaming video ini. Maju terus, semangat. Dan dambakan, aku mau Yerusalem. Itu bukan berarti, oh harus pergi ke Yerusalem sana ya Pak. Ya kalau punya duit silakan, kapan saja mau jalan-jalan boleh aja. Tetapi firman Tuhan bicara tentang kehidupan yang nuansanya perdamaian. Damai dengan semua orang, ya, semua golongan, beda agama, beda suku, tidak masalah. Kita bisa berdamai, kita menikmati kebersamaan. Dan yang seperti itu bahagia. Yang berikutnya apa yang dilakukan? Mereka kembali ke Yerusalem, kemudian naik, mungkin itu semacam motel atau hotel kecil barangkali, ya, ke lantai atas. Saya pikir ini pengertian klasik. Anak-anak Tuhan perlu peningkatan rohani. Kehidupan ini siap sedia menjalani suatu situasi yang tidak gampang. Ya, ke lantai atas berarti naik tangga, belum ada lift, belum ada eskalator. Ya, naik lebih susah daripada turun. Naik gunung lebih susah. Kalau turun gunung capek, dari atas gelundung sampai. Iya kan? Nah, artinya apa? Hidup harus berjuang. Jangan pilih yang gampangan. Ya, ingin memperoleh, mencapai segala tujuan, jangan menuntut yang instan atau mengandalkan yang instan. Kalian kalau masakan, bikin masak, oh instan, bikin ini, bikin itu, selamanya tetap tidak bisa masak. Ya, begitu satu kali kalian bawakan masakan ke calon mertua, camer, tolong ini mama mertua, gitu ya, masih calon ya, dicicipin, wah enak ya rawonnya, barangkali begitu. Satu hari, waktu kalian ada, datang di rumah calon mertua, main, si mertua bilang, ini ada daging 1,5 kilo, tolong bikinin rawon ya. Tuh, bumbunya ada, tinggal diolah aja itu di dapur gitu. Wah, apa yang terjadi? Kalau kalian selama ini masaknya ternyata pakai bumbu instan, ya, bumbu yang udah beli jadi. Nah, di situ. Kalau mau cerdas dalam hidup ini, siap menghadapi perjalanan yang tidak mudah. Jangan gampang menyerah.
Mengeluh aja kalau bisa jangan. Ganti dengan ucapan syukur. Serba optimis. Yakin akan segala sesuatu itu ada dalam kontrolnya Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, mereka terus berdoa. Dan doa itu harus disertai dengan ketekunan. Ini yang penting. Mengerjakan segala sesuatu dari kalian sekolah, kuliah, sampai meniti karir dalam hidup ini. Semua butuh ketekunan. Bahkan untuk mendapatkan teman hidup, barangkali ya pacar yang sudah sampai pada tingkat dewasa mau menikah, barangkali ada hambatan, rintangan. Jangan kecil hati, terus tekun, terus maju, ya. Tidak mustahil. Nanti apa yang menjadi dambaan kalian itu bisa terlaksana. Puji Tuhan. Nah, kalau kita betul-betul di Yerusalem, kemudian naik ke atas, itu harus siap berjuang dalam hidup. Yang berikutnya doa dan tekun di dalam menggumulkan segala sesuatu, ingin mencapai segala sesuatu. Nanti janji Tuhan itu akan dipenuhkan. Terjadi saat Roh Kudus itu turun. Ini firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba kalian semua buka Alkitabnya. Bu Gembala baca lagi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ini firman bukan cuma berhenti di 2000 tahun silam, sampai hari ini berlaku. Jadi anak-anakku semua, kalau kalian benar-benar 3 hal tadi terpenuhi, Roh Kudus dicurahkan, kalian terima bukan cuma power, tetapi juga otoritas. Sebagai seorang yang punya masa depan. Dan engkau bisa katakan, masa depan aku akan raih di dalam tuntunan, penyertaan, pertolongan, pendampingan Roh Kudus, Parakletos itu, yang tidak pernah jauh daripadaku. Itu yang akan membawa aku sampai kepada apa yang Tuhan sudah canangkan, Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Itu sebabnya jangan pernah kecil hati ya. Terus dalam memperjuangkan cita-cita, semangat, juang tinggi, tetapi atas dasar kebenaran, tuntunan firman, pasti Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kalian semua. Ingat satu hal, kalau saya dan saudara kalian semua sampai hari ini menjadi anak Tuhan, itu bukan karena karepnya kalian, bukan karena rancangan kalian atau rancanganku, tetapi semua itu Tuhan yang menetapkan. Maka kalau kalian ditetapkan saya menjadi anak Tuhan, Tuhan sedang mengutus saya dan kalian semua di dalam dunia ini. Disadarkan, dunia ini bukan Eden, bukan sorga, bukan Firdaus. Maka dunia ini banyak tantangan. Kita harus siap menghadapi. Sebab apa? Kita sedang menjalankan amanat yang diberikan Tuhan kepada kita, untuk kita melangkah menerusi perjalanan di dalam anugerahnya. Ya, ayat terakhir kita baca Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Coba kalian buka, tandai. Inilah Tuhan melaksanakan atau memberikan pengutusan kepada kita semua. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, puji Tuhan. Maukah doamu didengar Tuhan? Apa yang kamu minta diberi oleh Tuhan? Mau? Amin. Nah, oke, itu domainnya Tuhan. Nggak usah kita pikir. Yang pasti Tuhan tidak pernah salah mengatur setiap rencananya buat kehidupan kita. Nah, sekarang tugas kita adalah menyadari ini. Aku engkau ini dipilih Tuhan. Dia yang berinisiatif. Kalau dia yang berinisiatif, pasti dia yang juga bertanggung jawab. Makanya menjalani kehidupan ini sudah. Andai kata menurut kalian, sikon, situasi kondisi, sekelilingmu, latar belakangmu, ada banyak hal yang membuat ketika kalian itu ya memikirkannya semakin lesu, tidak berdaya, pesimistis, tinggalkan itu. Ya, syukuri dengan apa yang terjadi di masa lalu. Toh tugas kita bukan untuk kembali dan mengubah masa lalu,
tetapi kita dapat mempersiapkan untuk masa depan kita ke depan. Tuhan yang akan menuntun, Roh Kudus mengurapi. Lihat contoh-contoh di Alkitab, kalian semua paham. Orang-orang muda semua itu sebagian yang diceritakan. Ada Esther, itu cewek, iya kan? Ada Ruth, perempuan Moab. Ya, ada Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, ada Yusuf yang dari remaja berangkat dari keluarga yang diberi zona nyaman sedemikian rupa, tapi akhirnya dalam perjalanannya harus menghadapi proses. Tapi proses itu terus dihadapi, Roh Kudus menuntun sampai Firaun mengatakan, tidak ada orang yang seperti dia penuh dengan Roh Allah itu. Coba, kalau kalian semua penuh dengan Roh Allah, berjuang menjalani kehidupan ini, apa yang kau lihat di akhir perjalananmu atau masa depanmu nanti, ya, endingnya pasti bagus yang dirancang Tuhan buat kita semua. Untuk itulah firman disampaikan, dan saya akan berdoa buat kalian semua untuk tetap semangat menjalani dan menatap kehidupan hari esok kalian, karena kalian adalah umat pilihan Allah, sudah ditebus, dituntun, dipenuhi Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Ayo kita doa. Terima kasih Tuhan, kami dalam suasana masa pencurahan Roh Kudus ini dapat bersekutu bersama dengan anak-anak mudamu yang kau kasihi, anak-anak mudamu yang kau rancang jalan hidup mereka yang menjadi luar biasa. Tuhan, terima kasih kami hambamu. Di dalam ibadah streaming video ini, sungguh kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah kami di gereja. Engkau Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi anak-anak mudamu yang saat ini sedang melaksanakan fellowship, ibadah pemuda, ataupun sampai kapanpun firman Tuhan ini dinikmati oleh setiap orang, boleh dijamah oleh Roh Kudus dan membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang menerima kekuatan ilahi dan pertolongan dari Tuhan untuk mencapai setiap apa yang Tuhan sudah rancangkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Puji Tuhan, firman-Nya telah kita dengarkan, kiranya juga dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita dan kita bisa menjadi dampak buat sekitar kita. Sebelum mengakhiri ibadah online pada malam hari ini, kita sambung pujian kita dengan pujian Telah lama ku cari-cari. Ayo sebelum selesai semua kita akhiri dengan doa berkat. Angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Sekarang anak-anak mudaku semua yang sangat dikasihi Tuhan, anak-anak muda yang dirancang di dalam kekuatan ilahi Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian dari hari ini.
terus engkau diurapi, engkau dilingkupi menjadi pribadi-pribadi yang dinamis di dalam kuat kuasa ilahi Tuhan untuk menyongsong ke hari esokanmu, semua di dalam berkat, kemurahan, kemenangan yang dari Tuhan yang menuntunmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kelak menjemput kita pulang ke surga yang mulia. Semuanya katakan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di hari yang akan datang. Shalom.